Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bagaimana cara penggunaan PICO dalam evidence-based medicine. Berikut adalah QR code untuk jurnal Mahna Medica. Bisa di-scan untuk bisa membuka website dari jurnal Mahna Medica. Ini jurnal miliknya APKKM, Asosiasi Pendidikan, Kedokteran, dan Kesehatan Muhammadiyah. Kemudian yang lain juga ini ada jurnalmu. Jurnalmu ini jurnal yang dikelola oleh Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya yang disiapkan untuk para mahasiswa. Bisa di-scan untuk bisa dilihat websitenya dan kontennya, baik yang terdahulu maupun yang saat sekarang. Ini salah satu contoh pertanyaan penelitian. Is oral rehydration in the emergency room more cost-effective than IV rehydration? Nah, pertanyaan penelitian ini kalau kita analisis dengan PICO dalam EBM ya, yang nantinya akan digunakan untuk menelusuri jurnal kesehatan dan kedokteran. P ini patient atau population. Pada pertanyaan di atas tidak bisa diidentifikasi karena memang tidak ada. Kemudian intervention ada ini. Intervensinya adalah oral rehydration. Kemudian comparison-nya juga ada, perbandingannya juga ada, yang setara dengan intervensi tersebut yaitu IV rehydration. Jadi rehidrasi per pembuluh vena. Outcome-nya ini cost effectiveness. Mana yang lebih efektif secara biaya antara penggunaan oral rehidrasi dengan IV rehidrasi. Nah, berikut bila kita ada tambahan pada pertanyaan penelitian tadi, yang berubah menjadi is oral rehydration in the emergency room more cost effective than IV rehydration on dehydrated infants. Nah, tambahan ini adalah patient atau populasinya yang bisa diidentifikasi berupa dehydrated infants. Jadi, PICO secara keseluruhan terpenuhi dalam konteks pertanyaan penelitian tersebut. Nah, mengapa kita menggunakan PICO? Berikut adalah beberapa pertimbangan bahwa karya tulis ilmiah itu sangat banyak sekali. Ada masalah yang dipaparkan di sana, kemudian ada kesenjangan antara satu dan yang lain dari karya tulis ilmiah tersebut. Ada satu keinginan dan kenyataan tertentu yang dihasilkan di sana. Nah, kalau kita ada masalah terkait dengan kondisi keseharian yang perlu kita perbaiki, dan kita perlu mencari sumber rujukan pada karya tulis ilmiah yang sudah dipublish dari hasil penelitian, maka kita bisa
menggunakan satu pertanyaan klinis seperti yang tadi, kemudian kita urai dalam bentuk model penelusuran PICO, patient atau population, intervention, comparison, dan outcome. Nah, dengan kita uraikan menjadi 4 kata kunci tersebut, ini memudahkan kita untuk mendapatkan referensi yang terbaik, sehingga sangat menghemat waktu kita untuk melakukan penelusuran karya tulis ilmiah yang kita butuhkan. Why do we need to use evidence efficiently? Jadi mengapa kita perlu menggunakan evidence itu secara efisien? Karena publikasi karya tulis ilmiah itu sangat banyak jumlahnya. Ini publikasi dalam 1 tahun di biomedical science itu ada sampai 2 juta publikasi dalam jumlah keseluruhan. Atau boleh dikatakan setiap harinya itu ada 5.000 publikasi. Di sumber Medline ada 2.000 publikasi per hari. Di eksperimen ada 75 paper yang diterbitkan setiap hari. Di diagnostik juga tentunya banyak juga. Nah, bagaimana kita memilih sejumlah besar artikel tersebut dengan kebutuhan yang kita perlukan? Ya, kita terbantu dengan adanya PICO tersebut, model penelusuran karya tulis ilmiah untuk bisa menjawab pertanyaan klinis kita. Nah, ini PICO menjadi sangat efisien. Nanti yang kita perlukan saja yang akan kita dapatkan. Tidak berjuta naskah ilmiah itu harus kita lihat satu persatu. Berikut kombinasi dari term yang digunakan. Ada and, or, atau not. Ini yang biasa kita kenal dalam pelajaran logika. Nah, ini kalau kita lihat penggunaannya and itu hanya mengambil bagian irisan dari 2 bagian yang kita cari. Nah, and itu hanya ini saja yang kita ambil. Kalau or itu ada 2 bagian begini, kita ambil semuanya, semua bagian dari 2 macam term yang kita dapatkan. Kalau not, nah ini kita hanya mengambil sebagian dari salah satu yang kita dapatkan, yang lainnya kita buang. Tidak kita ambil. Ini untuk not. Jadi ini term yang kita gunakan untuk proses penelusuran dengan kata kunci PICO tadi. And, or, dan not ini merupakan satu boolean operator. Tadi contohnya kalau kita mencari heap dan fraktur dan kita tambahkan operator boolean term and ini, maka yang kita ambil adalah heap yang fraktur, bukan heap semuanya dan fraktur semuanya. Hanya heap yang fraktur saja yang kita ambil. Kalau or, ini semua kita ambil. Ada karya tulis ilmiah yang berisi kata renal. Ada kata yang
dicari kidney dalam karya ilmiah tersebut. Kalau kita sambungkan dengan Boolean operator term or, maka semua yang kita dapatkan, baik renal maupun kidney, itu kita ambil semuanya akan berbeda dengan not. Nah, not ini ada karya ilmiah yang kita dapatkan kata renal dan satu bagian lagi mendapatkan kata failure. Nah, kalau ada not antara renal dan failure, maka yang kita ambil adalah yang renalnya saja. Ada yang failure dan renal dengan failure tidak kita ambil. Jadi kita sisihkan yang tidak kita butuhkan. Nah, ini skema pencarian dasar yang kita lakukan. Tadi kan ada population, ada exposure, ada outcome, ada comparison, namanya begitu kan? Kalau lengkapnya PICO. Nah, kalau ada satu term, term ini pasti punya sinonim. Pasti punya sinonim. Term ini juga pasti punya sinonim. Jadi umpamanya kata sakit begitu ada sinonimnya. Kalau dalam bahasa yang lain, bahasa Jawa umpamanya loro begitu. Dalam bahasa Inggris umpamanya sick begitu. Ini kan sesuatu yang sama. Atau sinonim yang lain. Ini kan alih bahasa ya. Kalau sinonim yang lain bisa. Nah, dalam satu term ini, kalau kita menggunakan sinonim, maka kata gabungnya kita menggunakan or. Sama juga dalam term yang ini, kalau ada sinonim yang lain, kita menggabungkannya menggunakan or. Demikian juga yang lainnya, asal itu sinonim, maka kita gunakan Boolean operator or. Nah, kalau kita mau memilih, menggabungkan dari dua pilihan itu, maka kita pakai and. Kita gabungkan lagi, ya kita pakai and. Kalau contoh yang tadi, kalau kita menyisihkan, pakai not. Nah, sehingga ini menjadi semakin, kalau yang or, ini menjadi semakin lebar, semakin banyak yang bisa kita dapatkan naskah atau karya tulis ilmiahnya. Tapi kalau kita menggunakan and, ini menjadi lebih sedikit karena harus ada irisan dari 2 atau 3 sinonim tersebut. Kira-kira seperti begitu. Cara searching pencarian dasarnya. Nah, ada tambahan yang lain selain sinonim ya, ada kata bantu atau tools tambahan. Tadi kalau ada kata teachers dan evaluation, ini kita gunakan tambahan exact phrase, kita tambahkan tanda titik 2 di kiri kanan, maka yang masuk hanya teachers evaluation saja, teachers tidak masuk. Evaluation toh ya tidak masuk. Kalau ada teachers evaluation, ya tidak akan masuk, karena yang diminta dalam tanda kutip ini, extract phrase-nya adalah teacher evaluation. Atau truncation ini. Truncation ini beberapa huruf di akhir itu dihilangkan ya. Jadi contoh ilmunya classif. Nah, di sini bisa beberapa classify, classification,
kelas sifat umpamanya, nah, begitu. Ini juga metabol, ini juga demikian. Metabolisme, metabolomik, metabolit. Nah, ini kita bisa gunakan tanda truncation dengan tanda bintang. Nah, untuk Wilcard ini hanya satu huruf saja. Kalau tadi yang truncation ini bisa beberapa huruf, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau Wilcard ini hanya satu. Ini W, kemudian Wilcard, woman, atau women. Nah, begitu. Jadi hanya satu kata saja, satu huruf saja yang bisa ditambahkan. Ini termasuk dalam satu cara searching kata yang perlu kita cari untuk memperlebar atau mendapatkan jumlah temuan yang lebih. Nah, ini contoh yang seperti di atas tadi. Is oral rehydration in the emergency room more cost effective than IV rehydration on dehydrated infants? Pikonya adalah seperti yang tersebut. Kita coba ya mencari di National Library Medicine, PubMed. Nah, kita ketikkan PubMed, kemudian kita searching seperti yang demikian. Kemudian di sini ada kata advance, kita klik kata advance di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini yang advance. Kemudian kita tadi sudah memisahkan itu. Pertanyaan klinis kita rubah menjadi pikonya. Nah, kemudian sudah kita skemakan tadi model pencariannya. Maka kata-kata ini, dehydrated infant sebagai patient, intervensinya oral rehydration, comparison IV rehydration, outcome cost effective, kita masukkan pada kolom di sini. Nah, di sini ya. Satu-satu kemudian kita klik add. Add-nya ini bisa berupa and, or, atau not. Sesuai dengan yang kita perlukan. Kita masukkan patient dulu, kita masukkan and, atau or, atau not. Nah, begitu. Sesuai dengan yang sudah kita skemakan tadi. Berikutnya nanti akan ditampilkan di sini susunan yang kita inputkan tadi di dalam query box ini. Dan setelah masuk semua, nanti baru kita klik search. Nah, ini setelah kita masukkan semua, ini related infants and IV rehydration and oral rehydration and cost effective. Jadi karya ilmiah yang mengandung susunan pencarian Vico yang seperti ini, kita klik search di sini ya. Di sini kita klik search, maka akan tampil tampilan ini. Nah, ini kan yang masuk itu kita search, ternyata muncul ini 1, 2, dan 3 ini mestinya ya, yang tampil ini. Jadi kebetulan yang tampil 1 ini. Kemudian, nah ternyata bukan 1. Ada 1, 2, 3. Ada 3 artikel dengan kata kunci Pico dengan model susunan bulan yang kita terapkan ada ini. Nah, coba kita perhatikan di sisi paling kiri ini. Dari hasil ini kita bisa melakukan pemilihan yang lebih spesifik. Katakan ini tahunnya. Ini kan 3 ini dari tahun 94 sampai tahun 2024. Kalau kita geser dalam 5 tahun terakhir ada berapa ini? Nah, bisa kita geser ini nanti. Di tahun berapa begitu. Atau umpamanya kita cari yang full text saja atau free full text saja. Atau yang abstraknya saja. Nanti bisa muncul berapa di sini. Kita klik, tinggal nanti klik apply gitu ya. Kemudian
yang publikasinya berapa tahun terakhir, 1, 5, 10, atau sesuai dengan kehendak kita. Kita klik ini, kita sesuaikan. Demikian juga dengan model publikasinya, kita juga bisa milih yang buku atau clinical trial, meta-analisis, RCT, review, atau systemic review, bisa kita pilih. Atau umpamanya ada additional filter. Kita juga bisa milih ini. Kalau kita klik additional filter, maka akan muncul pilihan yang lebih spesifik lagi. Kita tinggal milih mana yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kalau cukup, kita klik show, maka ini salah satu pilihan yang kita pilih tadi dari 3 publikasi keluar 1. Kita bisa melakukan download dari artikel ini untuk kita evaluasi lebih detail terkait dengan evidence-based medicine-nya. Nah, pada saat sekarang ini kita menggunakan Biko dalam EBM, khususnya dalam proses pencarian artikel yang kita butuhkan.